Satu, dua, tiga. Silakan. Kembali lagi di Galeri MasterChef Indonesia. 16 kontestan harus kembali bersaing untuk mewujudkan mimpi mereka. Aku masuk, aku langsung melihat mystery box di bench aku. Wah, ini menarik nih. Udah lama nggak lihat mystery box. Kira-kira isinya apa ya? Hari ini aku semangat banget untuk bisa mendapatkan challenge yang baru dari juri. Nggak tahu apa, tapi nggak apa-apa. Maju aja terus. Selamat datang di Galeri MasterChef Indonesia season ke-12. Gimana kabarnya? Sudah terlihat lebih sedikit jumlah kontestannya. Cukup banyak yang pulang. Teman kalian, lawan kalian. Kehilangan teman, kehilangan lawan. Normal, this is a competition. Depan kalian ada apa? Siapa yang kangen sama mystery box? Iya, kangen chef. Kangen deg-degannya begitu dibuka. Bisa dibikin nggak nih? Kan kita nggak tahu isinya apaan. Kangen mystery box? Ya, kangen gak kangen harus kangen, Chef. Piye meneh, orang di galeri. Kenapa ketawa? Siapa yang suka mystery box? Satu doang, Togap. Yang lain nggak suka mystery box. Why? Menegangkan. Gak kelihatan, Chef. Shocking, Chef. Itu adalah ikon daripada MasterChef ya. Yes. Iya, Chef. Terus ngapain kamu ikut MasterChef? Hah? Oke, it's a mystery box challenge. Yang paling ikonik, yang paling ditunggu-tunggu. Yang sudah pasti, mystery box di depan kalian berisikan tantangan hari ini. Ada yang bisa tebak? Manik? One core ingredient. One core ingredient. Di pikiran aku, kayaknya challenge-nya ini adalah one core ingredient. Karena setahu aku, selama aku nonton MasterChef season lalu, one core ingredient belum pernah keluar. Vince? Alat masak. Alat masak. Good, Ya, good. boleh juga. Good, Oke. could be. Ya namanya mystery box kan bisa apa aja chef. Bisa bahan, bisa juga alat masak dari kemarin soalnya bahan mulu. Togap, satu-satunya yang suka mystery box. Saya pengen jeroan, Chef. Jeroan apa? Sapi, kambing, apapun, Chef. Oke, kita buka mystery box ini dalam hitungan ketiga. Oke? Satu, dua, tiga. Silakan. Di countdown untuk 3, 2, 1 dan ketika dibuka ada foto aku ternyata. Oh my God. Buka mystery box-nya ternyata ada mukaku sendiri di masa kecil yang gempal dan gemuk beserta keluargaku. Foto keluargaku selagi masih kecil. Vini, Ya, apa yang kamu dapat? foto aku waktu masih kecil, Chef. Kecil seberapa itu? Ini kayaknya sekitar usia baru masuk SD, mau masuk SD, 7. Wow. Begitu ngelihat foto ini, yang terbayang itu adalah masa kecil aku. Waktu kemana-mana tuh aku selalu ditemenin ibu aku. Di rumah juga aku sama ibu aku, suka berantem sama adik aku. Pokoknya ngelihat foto ini lumayan ngebangkitin banyak memori aku waktu masih kecil di rumah. Fajar, Chef, foto masa kecil, Chef. sama juga? Ya. Kira-kira umur berapa itu? Kalau nggak salah 8 tahunan, Chef. 8 tahun. Vince, Foto masa kecil juga 10 tahun. 10 tahun. Oke, bagus ya kalian ingat kecilnya kayak apa. Jadi tantangan kalian kali ini adalah diri kalian sendiri. Di sini kalian harus membuat hidangan yang mempunyai cerita latar belakang, hidangan yang berkesan pada saat usia kalian di foto tersebut. Jadi kalau Vince bilang tadi kamu umur 10. Iya chef. Sebagai contoh, saya umur 10 tuh saya diajak keluarga saya liburan ke Bali. Terus diajak makan ayam betutu. Pertama kali saya makan ayam betutu dan saya sangat suka. Monggo silahkan dibuat ayam betutu. Jadi ada ceritanya yang berkesan tentang diri kalian pada saat usia di foto yang ada di depan kalian. Jelas? Kalau lihat foto ini,
udah pasti keinget ibu. Meskipun dia nggak ada di dalam gambar, dia selalu siapkan makanan-makanan yang enak buat kita, simple, dan selalu ingat di hati. Ternyata benar challenge-nya mengenai diri kita sendiri. Aku jadi ingat dulu itu aku tuh makan bubur Bali. Itu biasanya 15 hari sekali karena kalau nggak sama ibu nggak pernah aku dibeliin bubur Bali. Langsung aja ya, kami bocorkan, kami hanya mencari 4 orang terbaik. Gimana Manik? Aman, Chef. Mau dipakai pinnya? Mudah-mudahan enggak. Bukan saat yang tepat ya. Bukan saat yang tepat. Ya, kami ingin tahu hidangan apa yang kalian suka pada saat itu. Kalian bebas membuat apa saja. Tadi sudah dikasih sedikit bocoran dari Chef Juna. Dan kalian menghidangkannya dengan sebaik mungkin, kemudian dipresentasikan kepada kami. Ya, Chef. Ya, Chef. Yes, chef. Waktu kalian hanya 60 menit, bebas ke utensil room dan pantry. Dan waktu memasak dimulai dari sekarang. Pada tantangan pertama, para kontestan harus memasak hidangan favorit masa kecil mereka dalam waktu 60 menit. Pas penentuan menu untuk mau ku masak masakan kecil atau masakan remajaku, aku masih bingung. Nasi goreng, arsik, nani hura. Hidangan anak kecil, aku pasti langsung kepikiran es krim. Soalnya siapa sih anak kecil yang gak suka es krim? Oke, fix. Aku udah menentukan kali ini aku mau buat vanilla cake. Terus nanti aku akan bikin buttercream, terus ditaburin keju parut yang banyak. Dan toppingnya aku mau pakai raspberry. Kalau dulu ibu aku yang bikinin aku kue ulang tahun, kali ini aku bakal bikinin yang enak banget buat juri. Sampai di base, aku langsung aja goreng kacangnya. Aku inget banget sama ibuku, dia bilang kalau goreng kacang itu mulai dari minyak dingin, sehingga dia matangnya bersamaan dengan minyak panas itu. Tahu telur Surabaya. Setiap pulang sekolah, ibu selalu buat ini. Dan ini memang enak banget, dan kita nggak pernah lupa soal itu. Di dish aku kali ini aku bikin ada bola-bola daging sebagai menu utamanya, terus aku juga masak nasi, terus kondimen lain ada kentang balado, acar dan juga kerupuk. Jadi kalau nikahan di sana itu ada yang namanya piring terbang. Nah di situ tuh kayak makanannya tuh kenapa disebut piring terbang karena di setor-setorin ke orang itu. Jadi ada yang ngambil terus dibagi-bagiin gitu. Di situ isinya ada kayak nasi, terus ada kondimen-kondimen yang khas banget dan yang paling berkesan itu ada namanya bola-bola daging terus dimasaknya semur. Itu kayak makanan favorit aku banget. Jadi kali ini pun aku bakal masak itu. Ini merupakan satu dish yang memorable banget dan juga penuh banget sukacita. Jadi aku pengen bawa dish ini ke sukacitaan di dish ini untuk juri juga. Seru ya? Ya, Mungkin jadi challenge yang lebih emosional buat mereka. Seharusnya. Ya. Harus ada cerita bagusnya ya di belakangnya. Kenapa membuat hidangan tersebut, alasannya. Gitu. Tapi kan belum tentu mereka bisa buat hidangan itu gitu. Iya. Iya kan? Nah, hidangan itu berkesan pada saat saya umur yang ada di foto, umur 10 gitu. Kenapa? Karena diajak makan, ini pertama kali dan enak gitu. Ya. Jadi setiap ke kota itu saya selalu ke restoran itu, makan itu. Tapi sekarang mau buat belum tentu bisa. Belum bisa. Itu dia. Sebetulnya tantangannya di situ ya. Ya. Jadi mereka juga mesti pinter gitu loh. Iya. Jangan sampai, oh yang itu yang bagus, cerita bagus, hasilnya wow. We'll see, we'll see. Oke, kita lihat. Dengan foto ini ngingetin aku sama masa kecil pas kalau rekreasi, mami tuh suka bikinin apa buat pas rekreasi makan apa gitu. Aku mau bikin makanan masa kecil, yaitu coipan khas Singkawang. Bikin coipan tuh udah makanan sehari-hari mamiku. Aku cuman inget, ngeliat, dan sebisa mungkin aku bikin. Ini mah harusnya sih merem bisa ya.
Musuhku kali ini sebenarnya diriku sendiri juga karena bubur Bali spesial ini butuh waktu yang lama untuk membuat 8 kondimen ini, jadi aku harus cepat-cepat untuk menyelesaikan satu persatu kondimen ini. Sisa waktunya tinggal 45 menit. Yes. Sisa 45 menit, aku mulai mempersiapkan barang untuk membuat ranch dressing. Aku melumat bawang putih, mencincang red onion, dan menyiapkan sour cream, lemon, dan bahan-bahan lainnya agar bisa mengendap dulu di dalam krimnya, agar rasanya melebur menjadi satu kesatuan yang baik dan bisa di-adjust taste-nya seiring dengan berjalannya waktu. Dani, Halo, Chef. kamu yang ini? Iya, masa saya yang ini? Gimana, Chef? Oh, wow. Agak beda ya, Chef ya? Mukanya masih sama kok. Mukanya masih sama. Ini umur berapa kamu di sini? Sekitar 10 tahun, Chef. 10 tahun. Terus di umur 10 tahun emang ada makanan apa yang Ada. memorable? Jadi kalau nggak salah, kakek saya tuh ngasih saya... Kalau nggak salah. Jadi untuk pastinya, Ah. jadi saya dapat voucher fast food. Oh, salah satu join fast food. Salah satu join fast food. Habis itu Voucher sebulannya itu maksudnya apa nih? voucher untuk makan sebulan. Yang nggak tahu ada voucher nominal, terus nominal tuh buat makan sebulan. Oke. Terus salah satu makanan favorit saya dari fast food joint ini adalah ayam goreng. Oke, fried Ya, chicken. fried chicken. Jadi hari ini saya mau bikin fried chicken dengan twist saya sendiri dengan bahan-bahan yang terekspos ke saya waktu growing up. Oke. So ini berarti lebih ke southern style fried chicken lah ya? Southern dan ada Korean twistnya. Oke. Saya mau pakai gochujang glaze sama ada cucumber pickles-nya sama. Tapi yang waktu itu kamu makan emang ada gochujang glaze ya? Nggak ada, tapi kan Kenapa kamu nggak bikin yang bener-bener on Southern. point? Yang kamu suka saat itu? yang saya suka saat itu agak susah, soalnya resep mereka dipaten, Chef. Jadi daripada saya salah, saya bikin interpretasi saya sendiri aja. Sebenarnya di tahun 2014 aku pernah buat dish semacam ini, ayam goreng gochujang dengan ranch dressing. Gochujang dari Korea, ranch dressing itu Amerika ya. Tapi menurutku perpaduan antara manis pedas dan rich, fresh dan zesty itu cocok banget kalau dijadiin satu. Jadi aku coba ulang itu di galeri. Tapi emang ya fried chicken itu, apalagi yang goreng tepung, southern style, itu memang disukai sama banyak banget Iya. anak-anak Indonesia. Saya pun juga ingat di umur segituan itu makan makan fried chicken itu kayak sebuah yang wow Iya, sebuah gitu loh, momen kayak happy it's ya. a treat ketika weekend gitu, dan itu Iya. tuh diselebrasi. Tapi Chef nggak kayak gini kan bentuknya dulu? Lebih besar. Oh iya, wow, hebat juga ya. So yeah, we'll see make a good fried chicken ya. Oke, thanks Chef. Chef Renata bilang, ya memang fried chicken itu evoke happy memories ya. Mana ada anak kecil yang makan ayam goreng tuh tidak senang. Jadi ya mungkin Chef Renata bisa melirik dishku dengan baik ini. Ya, jadi foto ini umur saya berumur 13 tahun. Nah, jadi hari ini saya akan buat makanan berjudul bubur moreng. Jadi bubur ini sering ibu saya buatkan ketika saya sakit dulu. Sebenarnya ini yang spesial itu adalah bumbu dari yang diberikan oleh ibu saya itu adalah tuna cekoh yang dicampur dengan nasi porridge, dan itu kita pakai urap di atasnya. Jadi di hidangan kali ini yang aku buat, challenge yang bagi aku sangat sulit itu adalah buat bubur, karena ini kali pertamanya aku buat bubur di Galeri MasterChef. Aku tuh selalu deg-degan kalau nge-bake cake karena aku takut dia collapse atau ada sesuatu. Jadi untuk cetakannya aku pilih yang kecil aja karena sebenarnya waktu di galeri ini terbatas cuma 60 menit. Jadi aku mau make sure semuanya aman, cukup waktu untuk dekorasi juga supaya selesai tepat waktu. Halo, waktu kalian tinggal 30 menit lagi. Yes, Ya, Chef. Semangat ya. Yes. Thank you, Chef. Tantangan terbesar di challenge ini tuh mengingat kembali gimana dulu masa kecil apa yang kita makan. Tapi di foto ini aku ingat banget sih aku waktu itu makan bubur sumsum
30 menit terakhir, ini udah 60% lah. 60% aku tinggal buat candilnya, sama buat beberapa garnish sudah selesai. Sejauh ini semuanya aman sih karena aku memang buat benar-benar simple dish yang emang membawa balik core memory masa kecil lah. Jadi nggak ada yang neko-neko. Sambil menunggu supnya ini matang, aku langsung buru-buru panasin minyaknya. Aku lanjut untuk menggoreng ayamnya untuk dibuatkan chicken crispy. Waktu tinggal 30 menit, aku langsung goreng ikan. Sinambi goreng ikan, aku numis bumbu buat gulainya. Karena udah biasa bikin itu di rumah, tentu aja itu Sri Pikitil. Melrani. Halo, Chef. Waktu kecilmu kamu suka makan apa? Saya semua tak makan, Chef. Semua dimakan? Iya. Tapi yang paling suka apa? Ini banyak yang disuka, tapi dilalah kepikiran Mbak Uti saya. Mbak Utimu Iya. bikin apa waktu itu? Bikin gulai ini, daun Gulai singkong. daun singkong. Iya. Terus dikasih ikan, karena di sana rumah... Dimasukkan ke dalam sini ya? Iya. Yang membedakan gulai singkong Mbak Utiku sama gulai singkong di luaran sana ya. Rasa gulai singkong Mbak Utiku tuh lebih gurih, pedas, bumbunya medok, apalagi ada ikan bakarnya. Tambah smoky. Yang dibakar ikan? Ya pengen tak biar ada smoke-nya kayak mangut gitu Oh, kan. oke, Mak. Tapi ini kok tak puter-puter gak isa-isa. Coba lihat. Kamu harus, ini bisa. Oh iya, saya kurang... Yang diputer yang ini, yang ditekan yang ini. Oh iya. Ya? Maaf agak deso saya. Oh ya, nggak agak sih. Memang. Oh iya, makasih Iya ya, kan? Kak. Iya. Ya. Supaya nanti masakanmu enak, kontrol yang baik ya. Nanti Siap. kalau bawa nama Mbak Uti, nanti Mbak Utimu marah kalau nggak enak ya. Siap, Chef. Terima kasih banyak. Iya. Kenapa aku bikin masakan ini? Karena menurutku Mbak Utiku itu kalau bikin daun singkong itu enak pol. Belum ada yang pernah nyaingi gulai singkong buatan Mbak Utiku. Ketika Mbak Utiku sakit, dia tuh selalu minta dimasakin aku. Gitu, karena Mbak Utiku cuma doyan masakanku tok. Jadi sangat berkesan. Semoga gulai daun singkongku ini bisa bikin bangga Mbak Utiku yang ada di surga. Karena masakan nenek aku yang paling aku inget tuh pastel tutup. Jadi aku kepikiran untuk membuat kembali pastel tutup itu di galeri. Semoga aku bisa beri hasil yang terbaik dan aku bisa menang di challenge ini. Perasaan aku pertama kali lihat foto tadi lumayan sedih. Karena aku ingat masa kecil aku dan justru aku ada di sini hari ini tuh karena masa kecil aku bener-bener pengen jadi master chef di sini dan akhirnya terkabul. Aku harap nenek aku di atas sana ngelihat aku udah ada di galeri Master Chef dan dia bangga sama aku. Aku lihat Marani juga buat ikan, tapi aku nggak takut, pasti beda masakan. Karena Melayu dan Jawa itu kan beda cara masaknya. Aku mau masak ikan gulai lomak, karena ikan gulai lomak ini kalau di Melayu, biasanya anak yang hatam Al-Quran itu akan disajikan oleh mamaknya makanan ikan gulai lomak. Walaupun aku bertato begini, aku bisa baca Al-Quran loh. Tiga 30 menit terakhir aku langsung siapin santan yang aku udah siapin bakalan aku campur ke dalam kuah kuning yang tadi. Nah, waktu aku 8 atau 9 tahun itu aku nggak suka banget sama yang namanya ikan. Jadi sama orang tua aku dibikinin laksa bangka gitu yang panggilannya lakso dan itu ikannya di blender sampai nggak kelihatan lagi. Si laksonya itu yang bagian putih dari mie-nya itu dibuat dari tepung beras sehingga menyerupai noodles. Jadi kalau misalkan dilihat sama anak-anak tuh lebih menarik untuk dimakan. Guys, waktunya tinggal 15 menit. Ya.